Sekarang kita akan melanjutkan materi kedua kita, yaitu mengenai dasar pemrograman MATLAB ya. Oke, setelah kemarin kita mempelajari mengenai pendahuluan MATLAB ya, atau pengenalan MATLAB, mengenai tampilan MATLAB, kemudian kelebihan MATLAB dan seterusnya, kekurangan ya. Sekarang kita akan mempelajari dasar-dasar pemrograman MATLAB ya. Nah, untuk dasar-dasar pemrograman MATLAB ini ada cukup banyak ya yang akan kita pelajari ya, tetapi ini tidak terlalu berat ya, karena ini adalah dasar-dasar pemrograman MATLAB ya. Oke, yang pertama kita akan mempelajari yang paling dasar dari MATLAB ya. Anda ingat kembali, MATLAB itu merupakan matrix laboratory ya. Jadi semuanya itu dituliskan dalam bentuk matriks ya. Oleh karena itu, kita akan mempelajari mengenai array ya. Array ini merupakan istilah lain yang identik dengan matriks ya. Oke, jadi pertama kita akan mempelajari mengenai variabel dan array. Kemudian kita akan mempelajari juga bagaimana kita bisa mendefinisikan variabel ya, meskipun di video sebelumnya secara tidak langsung saya sudah memperlihatkan itu ya. Oke, kemudian kita juga akan mempelajari mengenai array multidimensi ya, apa itu array multidimensi, kemudian apa itu subarray ya. Ini beberapa istilah yang kita perlu tahu ya, meskipun nanti Anda ketika melakukan programming secara otomatis Anda sudah melakukan itu, tapi kita perlu tahu ya, karena ini adalah pembelajaran. Oke, kemudian kita juga akan meninjau nilai-nilai khusus yang ada di MATLAB ya. Nah, nilai-nilai khusus ini harus tidak boleh kita sentuh-sentuh ya. Jadi sebaiknya kita biarkan nilai khusus itu tetap seperti itu ya, supaya tidak terjadi kerancuan. Kemudian kita akan mempelajari bagaimana menampilkan data hasil ya. Kemudian kita akan melihat sedikit mengenai file data ya, mengenai fitur save dan open atau load ya. Kemudian kita akan meninjau hierarki operasi skalar dan array ya, yang ini mestinya tidak terlalu sulit karena saya yakin Anda sudah sangat paham mengenai hierarki numerik ya di dalam matematika ya. Hierarki operasi numerik ya. Oke, kemudian kita akan melihat mengenai built-in function ya, yang tadi sudah saya singgung mengenai trigonometri ya, sinus 30 apakah dia setengah tadi ya. Oke, kemudian di akhir materi kali ini kita akan melihat aplikasi MATLAB ya untuk matematika vektor dan untuk operasi matriks dan SPL ya. SPL adalah sistem persamaan linear ya. Oke, mari kita mulai dari variabel dan array ya. Oke. Pertama kita perlu mempelajari dulu atau mengerti dulu apakah itu array ya. Array ini merupakan satuan dasar data ya. Jadi keywordnya adalah array itu data ya. Data pada MATLAB yang berisi koleksi data dalam susunan matriks ya. Kenapa matriks? Karena MATLAB ya, MATLAB adalah matrix laboratory ya, jadi semua dituliskan dalam matriks ya. Nah, matriks itu seperti apa penulisannya? Matriks kita tuliskan dalam bentuk baris dan kolom ya, jadi bentuknya seperti ini ya. Ini kita sebut baris 1, baris 2 dan seterusnya. Ini kolom 1, kolom 2 dan seterusnya ya. Jadi kalau ada data di sini, kita bisa mengatakan bahwa data ini adalah data pada baris ketiga kolom kedua ya, atau bisa kita tuliskan kalau misalkan matriks ini adalah matriks A besar ya, misalkan ya, kalau di matematika kita tuliskan seperti ini, matriks A besar, maka ini adalah komponen matriks A ya, yaitu A kecil ya, dan dia dituliskan A32 ya, karena dia merupakan komponen dari matriks A pada baris ketiga dan kolom kedua ya. Nah, untuk MATLAB ini kita juga menganut penamaan yang sama ya. Jadi kita menyebut dahulu barisnya ya. Jadi baris ketiga kolom kedua ya. Oke, kemudian array ini dapat kita klasifikasikan menjadi beberapa macam ya. Ada array satu dimensi atau kita sebut vektor ya. Karena satu dimensi ini bisa berbentuk baris atau kolom ya. Kemudian array dua dimensi ini kita sebut sebagai matriks, yaitu yang wujudnya seperti ini ya.
Kemudian array yang lebih dari 2 dimensi, ya, misalkan 3 dimensi berarti berbentuk seperti apa itu mainan yang sering Anda mainkan, persegi itu Rubik gitu ya. Nah, itu kira-kira seperti itu ya, berbentuk kubus, kotak-kotak ya, itu merupakan array 3 dimensi ya. Dia juga matriks ya, matriks 3 dimensi ya, tetapi di dalam MATLAB itu biasanya kita menyebut matriks 1 dimensi itu sebagai, atau array 1 dimensi itu sebagai vektor ya, entah vektor baris, vektor kolom ya. Kemudian yang 2 dimensi yang seperti ini kita sebut sebagai matriks ya. Kemudian yang 3 dimensi dan lebih ini kita sebut sebagai array multidimensi nanti. Oke, nah setelah mempelajari mengenai array, kita juga perlu tahu apa itu variabel ya. Variabel adalah tempat atau apa namanya ya, tempat itu storage ya, tempat atau wadah untuk memuat array tadi ya. Jadi array tadi berisi data ya. Nah, data ini bisa array 1 dimensi, 2 dimensi, 3 dimensi, banyak sekali dimensi ya. Nah, array ini dia disimpan dalam sebuah tempat yang kita sebut sebagai variabel ya. Jadi variabel ini adalah tempat penyimpanan. Ya, jadi variabel ini berisi array, array berisi data. Ya, jadi data ini satuan paling kecil, array ini kumpulan data, kemudian variabel ini adalah tempat untuk menyimpan array tadi supaya kita bisa mengoperasikan. Oke, kemudian data pada variabel dapat digunakan diubah, tentu ya. Jadi kita memasukkan variabel tertentu dalam bahasa pemrograman supaya kita dapat mengolah ya. Misalkan tadi A sama dengan 1 ya. 1 itu adalah sebuah data ya, dia sebuah array ya, dan dia arraynya adalah array konstan ya. Jadi tadi ada satu lagi sebetulnya, ada array konstan ya, tetapi biasanya konstan ini tidak disebut sebagai array tapi sebagai konstan ya, karena array ini banyak data, kumpulan data ya. Jadi kumpulan data itu minimal 2, apakah dia berupa baris ya, disebut vektor baris, atau dia berupa kolom, vektor kolom ya. Nah, tentu kita bisa mengubah-ubah tadi ya untuk melakukan processing di dalam program yang sedang kita buat ya. Oke, kemudian bagaimana cara kita bisa mendefinisikan nama sebuah variabel ya. Variabel itu harus didahului oleh sebuah huruf ya, entah itu huruf besar atau itu huruf kecil ya. Variabel tidak boleh Anda dahului dengan angka ya. Oke, jadi harus didahului dengan huruf ya. Kemudian diikuti dengan variasi dari huruf, angka, garis bawah ya. Jadi Anda bisa masukkan besar kecil ya, karena MATLAB merupakan program case sensitif ya. Oke ya, jadi di sini aturan untuk menuliskan nama variabel ini termasuk ke dalam sintaks ya. Jadi aturan grammarnya ya. Jadi Anda tidak bisa menuliskan, misalkan Anda ingin membuat variabel bernama, misalkan bernama A ya. A ini bisa karena didahului huruf ya. 1 begini bisa ya, sudah terbukti di percobaan kita ya. Kemudian saya ingin membuat A7, ini bisa ya. Tetapi Anda tidak bisa membuat variabel 7A, ini tidak bisa ya, karena dia didahului oleh huruf ya, dan ini menyalahi aturan sintaks ya. Oke, kemudian variabel ini harus memiliki nama yang mudah diingat ya. Tentu Anda tidak ingin mempersulit diri Anda sendiri ketika membuat program yang memiliki baris kode yang sangat banyak ya, misalkan 1000-an ya. Kemudian Anda membuat untuk bentang misalkan ya, Anda membuat program tadi ya, diagram momen tadi, misalkan Anda membutuhkan bentang ya. Bentang itu kalau di kuliah statika Anda sekarang nama kuliahnya fisika 2 mungkin ya. Di fisika 2 itu Anda mempelajari mengenai balok di atas 2 tumpuan nantinya ya. Nah, balok itu ada bentang ya, mungkin saya gambarkan ya. Ini ya. Jadi ini misalkan balok ya, kemudian ada tumpuannya seperti ini. Ya, ini biasanya satunya roll. Nah, balok ini memiliki bentang L ya. Ini untuk bentang atau panjang ya. Jadi panjang dan bentang itu agak berbeda ya. Kalau di teknik sipil saya nyerempet sedikit ya. Jadi kalau ini dari sini, ini kita sebut sebagai
panjang. Ya, ini adalah panjang. Tapi kalau dari sini, sampai tumpuan, itu kita sebut sebagai bentang. Ini juga bentang. Ya, jadi agak berbeda ya. Nah, kembali ke sini. Untuk menamai sebuah variabel itu kita sebisa mungkin adalah nama yang representatif. Jadi misalkan untuk bentang itu karena kita biasa menyebut L, ya kita bisa sebutkan L ya. Kalau misalkan kita bagi ini segmen 1, segmen 2, ya ini kita sebut L1, L2 ya supaya memudahkan kita mengingat ya. Jangan Anda beri misalkan ini bentang 1, kemudian ini bentang 2 ya. Kemudian variabelnya Anda berikan di sini variabel beta ya kan, beta. Kemudian di sini Anda berikan variabel apalagi ya? Variabel superhero misalkan ya. Nah, ini pemberian variabel seperti ini akan menyulitkan ya. Jadi pemberian variabel itu harus serepresentatif mungkin sehingga mudah untuk diingat ya. Oke, kemudian Anda juga bisa membuat sebuah daftar variabel ya. Jadi kalau Anda sudah membuat program yang banyak ya, yang barisnya banyak, kemudian melibatkan variabel yang banyak, Anda harus membuat list daftar variabel ya. Jadi variabel A ini menunjukkan apa misalkan. Variabel ini menunjukkan apa ya, sehingga di kemudian hari kalau Anda ingin menyunting ya atau mengubah atau mengedit, menyunting, mengubah atau mengoreksi ya, mengoreksi program yang sudah Anda buat sebelumnya, itu Anda mudah menelusuri ya. Variabel ini dulu untuk apa ya? Kalau misalkan Anda sudah memprogram itu 1 tahun yang lalu ya, misalkan Anda riset gitu 1 tahun yang lalu sudah program, kemudian Anda sibuk dengan riset yang lain ya, kemudian Anda ingin riset hal itu lagi ya, kemudian Anda buka program Anda, wah ini programnya banyak sekali variabelnya dan saya tidak punya daftar atau list variabel ini. Akhirnya apa? Akhirnya kita akan kehabisan waktu untuk mempelajari program kita sendiri ya. Oke, selain itu juga list ini bisa membantu peneliti lain atau researcher lain ya ketika dia ingin mempelajari apa yang sedang kita programkan ya. Jadi dia akan mudah ya. Oh, ini ternyata bentang ini di sini dia menyimpulkan L, bentang di sini dia simpulkan B atau seterusnya ya. Kemudian hindari menggunakan nama variabel yang sudah digunakan ya. Ini masuk ke dalam topik variabel atau nilai khusus dari MATLAB ya. Oke, kemudian kita akan masuk ke dalam bagian metode pendefinisian variabel ya. Bagaimana kita bisa mendefinisikan variabel ya. Di dalam MATLAB kita memiliki 3 metode untuk mendefinisikan variabel. Yang pertama, kita bisa menggunakan pernyataan variabel, baik itu berbentuk standar, berbentuk shortcut atau cara cepat ya. Kemudian atau kita bisa menggunakan built-in function ya, fungsi-fungsi yang sudah tersedia di dalam MATLAB ya. Kemudian cara kedua, kita bisa menginputkan secara langsung ya dari keyboard kita ya. Ya memang semuanya kita masukkan melalui keyboard kita ya, tetapi nanti Anda akan mempelajari sedikit perbedaan antara metode 1 dan metode 2 ya. Kemudian metode 3 ini merupakan metode yang bisa kita lakukan dengan cara membaca data file yang ada ya. Jadi kita memiliki data ya, baik itu dalam teks maupun dalam Excel ya. Itu bisa kita baca datanya, kemudian kita proses perhitungan di dalam MATLAB ya, kemudian hasilnya bisa kita tuliskan lagi ke dalam file atau kita hanya tunjukkan di dalam layar juga bisa ya. Di dalam layar maksudnya di command window ya, atau di figure plot ya. Oke, jadi pembacaan data ini biasanya bagus kita gunakan kalau input data kita itu cukup banyak dan cukup monoton ya. Misalkan Anda melakukan pengukuran di lapangan ya, karena kita ada di teknik sipil ya, misalkan di semester atas nanti Anda melakukan pengukuran lapangan ya dengan menggunakan apa itu namanya ya, menggunakan saya lupa nama alatnya. Itulah ya alat untuk survei lapangan ya, untuk mendapatkan koordinat ya, GPS ya, yang terbaru menggunakan GPS ya.
Oke, Anda menggunakan GPS, Anda mengukur titik-titik di sebuah lahan, ya. Kemudian Anda ingin mencari luasnya, ya, atau Anda ingin mencari volume galian yang perlu Anda gali di tanah itu, atau volume timbunan tanah yang perlu ditimbun supaya tanahnya rata, ya. Nah, Anda bisa memasukkan data pengukuran itu biasanya dimasukkan dalam Excel, ya. Anda bisa masukkan ke dalam Excel, kemudian data Excel ini bisa dibaca melalui MATLAB. Ya, kemudian Anda proses ya perhitungan, kemudian dikeluarkanlah gambar misalkan. Oke, sekarang kita akan melihat metode pertama untuk mendefinisikan variabel ya, yaitu melalui pernyataan variabel ya, atau ini saya agak kesulitan menerjemahkan dalam bahasa Indonesia ya. Di dalam bahasa Inggrisnya itu dikatakan assignment ya. Assignment itu kan pemberian ya, maksudnya di assign ya, diberikan nilai ya. Dan ini merupakan metode yang standar ya. Untuk metode yang standar ini kita memiliki sintaks atau aturan penulisan adalah var sama dengan ekspresi kita ya. Var ini berarti adalah nama variabel kita ya. Tentu kita bisa namakan var tetap ya. Jadi di sini kita namakan var 40i misalkan ya. Nah, i di sini termasuk nilai khusus kalau dia belum masuk ke dalam variabel yang kita definisikan ya. Oke, sebaiknya memang tidak digunakan, tetapi kalau di dalam program kita itu tidak melibatkan konstanta i ya, mungkin Anda masih ingat konstanta i ini menunjukkan porsi imajiner dari bilangan kompleks. Ya, jadi akar min 1 itu diwujudkan dalam i dan j di MATLAB ya, akar min 1 ya. Oke, jadi sebisa mungkin tidak digunakan, tetapi kalau di dalam program Anda itu tidak menggunakan bilangan kompleks, ya i ini Anda gunakan tidak apa-apa ya. Dan memang seringkali saya secara pribadi juga menggunakan i ini sebagai apa namanya ya, dia sebagai variabel untuk melakukan proses perhitungan loop ya, proses perhitungan berulang ya. Oke, jadi var ini bisa terserah ya, bisa random namanya, asal dia mengikuti aturan yang tadi sudah kita bahas ya. Jadi karakter pertama dia harus berupa huruf ya, kemudian bisa diikuti kombinasi huruf, angka, ya, garis bawah ya. Hurufnya bisa besar atau kecil ya. Kemudian ekspresi ini menunjukkan pemberian nilai kita ya. Jadi var di sini 40i ya, 40i ini adalah nilainya ya, atau kalau a sama dengan 100 ya, 100 ini adalah nilai yang diberikan ke variabel a ini ya. Jadi a ini adalah variabel ya. Kemudian tadi saya mengatakan bahwa tanda sama dengan di sini ini boleh Anda berikan spasi atau tidak ya. Di contoh ini saya memberikan spasi semua ya, a spasi sama dengan ya 100 ya, kemudian b sama dengan a, dia juga 100 ya. Nah, pemberian nilai atau pendefinisian nilai pada variabel itu bisa secara langsung seperti ini ya, standar langsung seperti ini, a sama dengan 100, atau kita bisa masukkan seperti ini ya. Saya sudah punya variabel a, kemudian saya ingin variabel b ini sama dengan a, berarti saya bisa menuliskan b sama dengan a ya. Dengan demikian ketika kita menuliskan dalam script nantinya ya, misalkan ini kita tuliskan dalam script a sama dengan 100, b sama dengan a. Jadi setiap kali nilai a diubah, nilai b juga akan mengikuti nilai a yang sudah kita definisikan ya. Dan ini yang kita sebut sebagai variabel dinamis kalau saya mengatakan ya. Jadi variabelnya itu bisa berubah secara otomatis ya, tergantung dari variabel yang kita masukkan sebelumnya ya. Oke, jadi di sini juga terlihat variabel lain ya, disebut sebagai array ya. Array ini untuk menunjukkan dia variabel dan dia berisi data array ya, Dan array ini berisi data 1 2 3 4 ya. Berbeda dengan ini ya. Kalau ini dia bukan array, dia merupakan konstanta ya, karena dia hanya ada satu data. Ini juga konstanta ya, ini konstanta ya, ini array yang berisi suatu nilai ya. Nilainya adalah nilai bilangan bulat ya, atau integer, nanti kita akan mempelajari ya.
Oke, berikut ada catatan ya, segala sesuatu tentang pendefinisian variabel ya. Jadi ini 3,4 ya, 3.4 ini menyatakan angka 3,4 ya, karena dia menggunakan digit sistem Amerika ya. Oke, kemudian kalau kita mengetikkan 1.0, 2.0, 3.0, maka ini akan membentuk variabel yang berisi array ya, di mana array-nya berisi 3 data, 1, 2, dan 3 ya. Merupakan matriks 1 kali 3 karena dia memiliki 1 baris dan 1, 2, 3 ya, 3 kolom ya. Atau dia bisa juga kita sebut sebagai vektor ya, karena dia adalah baris ya. Kalau kita tuliskan seperti ini, maka dia merupakan vektor juga, tetapi dia berubah menjadi kolom ya. Kita tuliskan seperti ini, kita sebut sebagai vektor kolom ya. Ini kita sebut sebagai vektor baris ya. Sedangkan untuk yang 2 dimensi seperti ini kita sebut sebagai matriks ya. Oke, kemudian yang perlu Anda cermati lagi adalah kita bisa menuliskan ekspresi seperti ini untuk mengekspresikan bahwa kita menuliskan sebuah array kosong ya. Jadi dia kosong, tidak ada isinya ya. Jadi Anda bisa membedakan istilah 0 dan kosong ya. Di dalam matematika 0 dan kosong itu berbeda ya. 0 adalah angka 0, 0 ya. Jadi kalau kita mengatakan suatu kuantitas, kita mengatakan kuantitasnya 0, 0 ya. Tapi kalau kita mengatakan suatu himpunan ya, karena array ini kan juga suatu himpunan ya. Jadi himpunan kosong ya, bukan himpunan 0. Kalau himpunan 0 itu berarti ada nilainya. Nilainya adalah angka-angka 0 ya. Tapi kalau kita katakan himpunan kosong, berarti himpunan itu tidak ada apa-apanya, nggak ada isinya ya. Oke ya. Ini saya rasa ada catatan juga ya. This is not the same as an array containing zeros ya. Ini yang saya katakan tadi. Oke, kemudian berikut adalah catatan ketika kita mendefinisikan variabel ya. Sekali lagi di sini saya menggunakan command window karena saya ingin menampilkan secara simple ya. Karena ini kan termasuk trial dan trial and error ya, trial gitu ya. Jadi akan lebih nyaman menggunakan command window untuk bisa melihat langsung seperti apa hasilnya ya. Oke, di sini ada catatan penting mengenai pendefinisian variabel. Yang pertama adalah jumlah data per baris itu harus sama ya. Jadi jumlah data per baris harus sama, berarti kolomnya harus sama ya. Sebetulnya ini berlaku juga untuk kolom ya. Jadi kalau kita melihat kolom itu jumlah data baris dalam kolom itu juga harus sama ya. Sebagai contoh, di sini kita memiliki variabel A, saya ketikkan 1 spasi 2 spasi 3 ya. Spasi ini menunjukkan identitas baris atau kita bisa tuliskan koma ya. Jadi 1 2 3 ini akan dibaca sebagai kolom ya, atau dituliskan sebagai baris seperti ini ya. Maksudnya dituliskan sebagai baris tetapi dia ini berperilaku kolom ya. 1 2 3 ya, dituliskan sesuai ini. Kemudian ada titik koma, ini dia berlaku seperti enter ya. Jadi dia akan enter ke bawah, tuliskan 456, 456. Ya, jadi ini adalah matriks 2 kali 3, 2 baris kali 3 kolom ya. Total ada 6 data ya. Nah, kemudian B ini saya definisikan 1 2 3, jadi sama seperti ini. Kemudian 4 5 sudah selesai ya. Dan ini akan dibaca sebagai kesalahan. Kenapa? Karena di sini kurang data ya. Karena di sini hanya 1 2 3 4 5 dan sini tidak kita definisikan ya. Ini dibaca sebagai kesalahan bahwa matriks yang dibuat ini tidak konsisten ya, karena dalam baris 2 ini hanya ada 2 kolom, atau dalam kolom 3 ini hanya ada 1 baris data ya. Jadi kesalahan ya, tidak konsisten ya. Ini yang kita sebut sebagai, ini termasuk ke dalam syntax error ya. Ya, Anda bisa melihat kalau syntax error itu pasti MATLAB mengeluarkan seperti ini. Karena apa? Karena kita tidak sesuai dalam memasukkan statement ya. Statement yang kita tuliskan itu tidak sesuai dengan aturan yang ada ya. Jadi salah ya. Seperti kita dalam kehidupan sehari-hari ya, kita
ingin membeli suatu barang ya, kemudian toko itu sedang ramai ya, sehingga ada antrian ya. Sebagai warga negara yang baik kita harus antri ya kan, ya harus antre ya kan. Nah, kalau misalkan kita menerobos antrean ya tentu menyalahi aturan ya kan. Ada sintaks negaranya ini ya, ada hukumnya, ada aturannya. Kalau kita menyalahi itu ya tentu kita akan dihadapkan pada hukum ya kan, dipersalahkan ya. Nah, di MATLAB juga seperti itu ya, kita dipersalahkan ya. Oke, kemudian ini contoh lain ya, C sama dengan 1, 2, 3, 4 ya, menghasilkan seperti ini. Kemudian kita bisa panggil atau kita bisa tambahkan ya, tambahkan data. Ini adalah poin yang kedua, pendefinisian data di luar indeks variabel akan memberikan nilai default 0 pada data lain ya. Jadi di sini kita memiliki variabel C yang kita definisikan berupa matriks 2x2, 4 data ya. 1, 2, 3, 4. Kemudian saya menuliskan C ya, berarti ini mengacu ke variabel yang sama. Saya tuliskan C 1,3 ya, berarti baris 1 kolom ketiga di sini tidak ada datanya. Saya berikan data baru 7 ya. Tetapi saya tidak memberikan data baru di sini, maka dia otomatis akan diberikan default 0 pada slot data lain yang tidak diassign di sini. Ya. Jadi ini perbedaan menggunakan statement seperti ini untuk input dan statement untuk membaca data ya. Jadi kalau kita menuliskan C 1,3 seperti ini, kemudian ada sama dengan, ini berarti kita mengassign atau memberikan nilai baru ke variabel ini ya. Kalau sama dengan 7 ini tidak ada, berarti kita mencoba membaca data pada ini, pada alamat 1,3 ini ya. Dimana kalau misalkan ini tidak ada, berarti sistemnya adalah sistem membaca data ya. Kita ingin membaca data baris 1 kolom 3, sementara di sini tidak ada, maka dia akan dikembalikan sebagai warning atau error ya, karena tidak ada data di sini ya. Oke, berikutnya bagaimana kita bisa mendefinisikan variabel melalui pernyataan variabel atau assignment dengan menggunakan metode yang dipersingkat atau shortcut ya. Nah, metode shortcut ini kita memiliki sintaks seperti ini ya, first, kemudian incr ini adalah increment ya, increment itu adalah pertambahan nilai ya, kemudian last adalah nilai terakhir ya. Oke, untuk memperjelas increment itu misalkan seperti ini ya, 3 ya. First-nya 1, kemudian akhirnya 10, increment-nya 3 ya. Increment itu seperti pada saat Anda belajar baris dan deret ya. Jadi 3 ini merupakan nilai bedanya ya. Berarti dari ke sini ini adalah increment ya. Nilai beda 3 berarti menjadi 4, tambah 3 lagi menjadi 7, tambah 3 lagi menjadi 10 ya, yaitu data yang ada di sini ya. Nah, kita bisa mendefinisikan variabel kita dengan metode seperti ini, dengan metode shortcut ya. Kita tuliskan awal, akhir, increment ya. Nah, bagaimana kalau misalkan increment ini tidak kita tuliskan ya, misalkan kita tuliskan 1.2 10 ya. Nah, increment yang tidak dituliskan ini akan menunjukkan bahwa increment-nya itu adalah 1. Ya, jadi ini akan menghasilkan nilai 1, 2, 3, seterusnya sampai 10. Ya, jadi ingat ketika increment tidak didefinisikan, dia otomatis akan dianggap bahwa increment-nya adalah 1. Ya. Oke. Kemudian kita juga bisa memasukkan dengan increment yang makin berkurang. Ya, nilai awal 20, nilai akhir min 5, kemudian increment-nya min 3. Jadi kita akan mengurangi min 3 seterusnya sampai min 5 ya. Min 4 dikurangi 3 min 7 ya, tetapi sudah keluar dari range min 5 ya. Jadi dia hanya akan tampil sampai min 4 saja ya. Oke, kemudian ini contoh lain C 1 sampai 10 stepnya 2 ya. Jadi increment ini bisa juga kita sebut sebagai step ya. Bisa step atau increment ya. Kemudian di sini saya tuliskan C petik 1 ya. Petik 1 di sini berfungsi untuk
mentranspos ya. Jadi matriks ini dia merupakan matriks baris ya atau vektor baris ya. Dengan memberikan tanda transpos ini atau operator transpos ini, maka dia akan ditranspos menjadi kolom ya. Nah, transpos ini nanti berfungsi untuk operasi perkalian matriks ya. Mungkin Anda masih ingat untuk perkalian matriks itu indeks inner dari matriksnya ya, indeks dalam dari matriks yang dikalikan itu harus sama ya supaya dia bisa dikalikan dan menghasilkan matriks dengan ukuran indeks luarnya ya. Oke, ini contoh lain kita bisa menuliskan dalam bentuk seperti ini ya. Kita pertegas dengan tanda array matriks ya seperti ini ya. Tanda array ya, atau tanda matriks. Kemudian kita transpose ya. Ini akan menghasilkan nilai yang sama ya. Dan di sini kita berikan nama variabelnya ya. Sementara di sini tadi saya tidak memberikan nama variabel sehingga keluar variabel default yaitu adalah answer ANS. Oke, berikutnya kita juga bisa mendefinisikan variabel melalui pernyataan variabel ya, yaitu menggunakan built-in function yang ada di MATLAB ya. Beberapa built-in function yang bisa kita gunakan adalah keyword zeros dan keyword I ya. Oke, keyword zeros ini akan membuat matriks yang berisi angka-angka 0. Ya, misalkan saya definisikan zeros 2, ini berarti saya ingin membuat matriks yang berisi angka 0 dengan dimensi 2 kali 2, ya, 4 data, ya. Atau saya bisa mendefinisikan zeros 2,3, yang berarti saya ingin membuat matriks berisi angka 0 sebanyak 2 baris 3 kolom, ya, sehingga jadinya akan seperti ini, ya. Oke, kemudian untuk I ini dia akan menghasilkan matriks identitas. Ya, Anda mungkin masih ingat matriks identitas adalah matriks yang memiliki nilai 1 pada diagonal utamanya. Ya, sedangkan nilai lainnya adalah 0. Ya, sebagai contoh di sini saya menuliskan I2 berarti kita akan mendapatkan sebuah matriks identitas berukuran 2 kali 2. Oke, kemudian kalau kita tuliskan 2,3 berarti kita akan mendapatkan matriks tidak sepenuhnya matriks identitas ya, karena di sini ukurannya tidak square ya, melainkan 2 kali 3 ya. Jadi yang akan diisi angka 1 adalah yang diagonal utama yang ini ya. Jadi mulai dari elemen 11 ya. Oke. Kemudian I33 ini sama kalau kita mendefinisikan dengan cara ini ya, I3 ya, ini akan menghasilkan seperti ini juga. Oke, berikut beberapa built-in function yang bisa Anda gunakan ya untuk membuat atau mendefinisikan variabel menggunakan built-in function ini ya. Yang pertama adalah zeros, tadi kita sudah lihat ya. Kemudian ada ones. Ones ini akan membuat matriks berisi angka 1 ya. Berbeda dengan I ya. I akan membuat matriks identitas ya. Kemudian di sini ada size ya. Size ini akan membaca ukuran dari matriks kita ya. Misalkan matriks kita ini ya. Ini akan terbaca barisnya 3, kolomnya 3. 3 kali 3 ya. Kemudian ini size-nya akan terbaca barisnya 2, kolomnya 3. 2 kali 3 ya, matriks 2 kali 3 dan seterusnya. Kemudian length ini dia akan membaca panjang dari vektor atau dimensi yang lebih besar dari suatu matriks ya. Misalkan ini ya, kalau kita tuliskan length dari A, dia akan menghasilkan angka 2 ya, karena sama-sama 2 ya. Kalau ini length B, dia akan menghasilkan 3 karena 3 ini adalah yang terbesar ya. Oke. Jadi di sini ada tambahan size, one, dan length ya. Oke, kalau ada pertanyaan Anda bisa memotong penjelasan saya dan langsung mengajukan pertanyaan. Oke, kemudian bagaimana kita bisa mendefinisikan variabel secara langsung melalui keyboard ya. Tentunya tadi saya mengatakan semua variabel kita definisikan melalui keyboard ya, karena keyboard merupakan media input kita ya.
Nah, tetapi di sini media input keyboard secara langsung ini sedikit berbeda ininya, apa namanya, prosedurnya ya. Jadi kalau ini tadi kita bisa inputkan langsung ya seperti ini ya, diterjemahkan variabelnya ya, maksudnya kita definisikan variabelnya A sama dengan apa, B sama dengan apa ya. Nah, untuk pendefinisian secara langsung melalui keyboard ini kita bisa tuliskan seperti ini. Variabel A sama dengan input ya, kemudian masukkan nilai A ya, seperti ini ya. Nah, sintaks untuk melakukan ini kita bisa ikuti ini ya. Var ini adalah nama variabel yang ingin kita buat. Kemudian sama dengan input ya, kemudian prom. Prom ini adalah apa yang ingin Anda tampilkan di sini. Ya, misalkan di sini saya tuliskan masukkan nilai A sama dengan sekian, ya dia akan di-print di sini ya, dituliskan di sini. Ini ada spasinya, ya di sini ada spasinya ya. Oke, kemudian ini kalau kita enter ya, dia akan menuliskan ini, masukkan nilai A sama dengan di sininya kosong ya. Kemudian kita harus input di sini ya. Makanya di sini dinamakan sebagai definisi variabel secara langsung melalui keyboard ya. Jadi seperti real time ya, ketika kita mengeran program itu kita ditanyai ingin memasukkan berapa ya. Oke, ini merupakan salah satu metode input ya. Jadi kita bisa menggunakan sintaks var input prom. Oke, sampai di sini kita sudah mempelajari mengenai pendefinisian variabel ya, kemudian variabel dan array ya. Kemudian sekarang kita akan mempelajari apa itu array multidimensi ya. Oke, review lagi ya. Setiap data di MATLAB adalah bentuk matriks ya, baik itu matriks kolom maupun matriks baris dan kolom seperti ini ya. Oke, bisa berdimensi 1, tadi kita sebut sebagai vektor, 2 matriks atau lebih kita sebut sebagai matriks, atau umumnya kita sebut sebagai array multidimensi ya. Karena dia dimensinya lebih dari 2 ya, bisa 3, bisa 4 dan seterusnya ya. Nah, tetapi matriks itu bisa kita visualisasikan ya. Untuk satu dimensi seperti ini ya, bisa kolom, bisa baris ya. Kalau matriks, saya katakan matriks 0 dimensi mungkin ya, ya dia berarti bukan matriks ya, dia adalah konstanta ya, hanya satu data ya. Tapi matriks satu dimensi dia bisa ke arah baris atau bisa ke arah kolom ya, baris kolom ya. Atau dia bisa 2 dimensi ke arah dua-duanya, baris dan kolom ya. Atau dia bisa 3 dimensi ya. Nah, untuk matriks 3 dimensi ya, atau multidimensi ya, minimal 3 dimensi, ini kita bisa memvisualisasikan matriks tersebut sebagai matriks 2 dimensi dengan lapis data ya. Jadi maksudnya begini, matriks 2 dimensi seperti ini ya. Ini saya punya matriks 2 dimensi ya, seperti ini. Ini adalah lapis data pertama ya. Kemudian ini adalah layer atau lapis data kedua ya. Jadi di sini ini adalah matriks dengan ukuran yang sama ya, 2 kali berapa, 3 ya, 2 kali 3 ini juga 2 kali 3 ya. Nah, tetapi di sini kita memiliki 2 layer ya, layer 1 dan layer 2 ya. Nah, inilah visualisasi dari matriks 3 dimensi ya. Jadi dia memiliki data ke arah baris ya, dia memiliki data ke arah kolom, kemudian dia memiliki layer ya. Jadi kalau seperti matriks di dalam matematika maupun bukan matriks ya, vektor di dalam matematika maupun fisika, kita mengenal ada vektor 2 dimensi ya, 1 dimensi, 2 dimensi, 3 dimensi ya. Nah, kira-kira visualisasinya seperti itu ya. Nah, untuk matriks atau vektor ya, kalau dalam matematika fisika vektor di atas vektor 3 dimensi seperti apa ya, kita sudah kesulitan untuk menggambarkan ya. Sama seperti ini juga, kalau kita berbicara array 3 dimensi masih bisa kita membayangkan ya. Kalau untuk array 4 dimensi bagaimana kita bisa menggambarkan ya, cukup rumit ya untuk menggambarkannya seperti apa. Tetapi bisa dipahami seperti ini ya, dia memiliki lapis-lapis ya. Oke.
Nah, sekarang kita juga perlu mengetahui bagaimana MATLAB ya menyimpan data array multidimensi pada memori komputer kita ya. Oke, jadi kenapa ini perlu kita pelajari? Karena nantinya kita bisa menganggap array multidimensi itu sebagai array satu dimensi ya, karena ini mengikuti metode penyimpanan di dalam memori ya. Nah, di dalam memori komputer itu array dua dimensi disimpan per kolom data ya. Jadi kalau kita memiliki array dua dimensi seperti ini atau matriks dua dimensi seperti ini, dia akan disimpan per kolom ya. Jadi dia disimpan satu ya, disimpan di sini. Ini adalah blok-blok memori di komputer Anda ya. 1 ya, kemudian 4, 7, 10 ya, kemudian pindah ke kolom berikutnya 2, 5, 8, 11 dan seterusnya ya. Nah, ini adalah data dua dimensi ya, tetapi disimpan ke dalam data satu dimensi. Nah, begitu juga dengan dimensi yang lebih tinggi ya, dalam hal ini array multidimensi ya, misalkan array 3 dimensi, array 4 dimensi ya, akan disimpan menggunakan prosedur hierarki yang sama ya. Jadi dia akan kolomnya dulu ini ya, ini ya, kemudian layer di atasnya, kemudian sublayer ya, tergantung dia ada berapa dimensi ya. Oke. Kemudian bagaimana kita bisa mengakses data array yang ada di dalam array multidimensi ya, sebagai data array satu dimensi ya. Karena kita sudah mempelajari cara penyimpanan ini, maka kita bisa mengakses array multidimensi sebagai seolah-olah dia array satu dimensi, karena memang dia disimpan sebagai array satu dimensi di dalam memori ya. Oke, jadi ini adalah salah satu keunggulan juga dari MATLAB ya. Kita dapat memperlakukan array multidimensi sebagai data satu dimensi. Contoh ya. Di sini kita memiliki matriks 4x3 atau array 4x3 ya. Berarti dia array 2 dimensi ya. Array 2 dimensi ini kita definisikan dengan cara seperti ini ya. 1 2 3 kemudian di enter 4 5 6 enter 7 8 9 enter 10 11 12 ya. Ditampilkan arraynya seperti ini. Kemudian kita ingin membaca data ini misalkan ya, elemen ini. Ya, elemen ini adalah elemen pada baris 1 kolom 2. Maka kita bisa menuliskan A kurung buka 1, 2 kurung tutup. Ya, maka akan ditampilkan nilainya adalah 2, yaitu nilai pada elemen 1,2 baris 1 kolom 2 ya. Atau kita juga bisa membaca berdasarkan urutan penyimpanan memori ini ya. Kita tahu bahwa penyimpanan memorinya adalah kolom ini dulu, kemudian kolom ini ya. Berarti kalau begitu ini adalah data 1, 2, 3, 4, 5 ya. Berarti kita bisa membaca data ini sebagai data kelima atau elemen kelima ya. Jadi kita bisa ketikkan A5 ya. Ini akan membaca ini ya. Tetapi Anda jangan menuliskan A kurung buka 5,1 ya. Kalau Anda menggunakan A5,1 berarti Anda menggunakan metode pembacaan elemen menggunakan pembacaan data elemen pada sistem array 2 dimensi ya. Nah, padahal di sini tidak ada baris 5 ya. Jadi kalau Anda tuliskan 5,1 ya itu adanya di sini datanya, yang mana tidak terdefinisi. Berarti adalah sebuah kesalahan sintaks ya. Oke. Nah, ini adalah array multidimensi ya. Jadi kita sudah bisa mengetahui sekarang array itu bisa kita buat banyak atau sekompleks yang kita butuhkan ya. Jadi kalau kita membutuhkan suatu array dalam 2 dimensi saja ya kita cukup menggunakan 2 dimensi, atau bahkan kalau kita bisa buat menjadi 1 dimensi ya 1 dimensi saja ya. Tetapi kalau kita butuh 3 dimensi, 4 dimensi atau seterusnya, kita ya bisa mendefinisikan ya. Kemudian untuk mengakses kita bisa menggunakan sistem akses multidimensi atau sistem akses satu dimensi ya, tergantung yang mana yang memudahkan ya. Kalau menurut pandangan saya secara pribadi ya, ini memang bisa membantu ya, tetapi untuk satu kasus tertentu kita
mungkin akan kesulitan ya. Karena kita harus menghitung dulu secara manual ya kalau datanya tidak terlalu banyak ya. Kalau datanya banyak, kita tetap bisa membuat programnya ya. Jadi kita baca dulu barisnya berapa ya untuk membaca data ini, berarti kita bisa kalau dia ada di baris sini ya, kolom sini, berarti dia kolom yang sudah terbaca adalah kolom 1 ya. Kolom 1 itu ada berapa data ya, berarti ada 1 dikalikan jumlah baris ya, ada 4 data. Kemudian ini ada di kolom kedua dan dia ada di baris pertama, berarti dia adalah data pertama ya. Jadi 4 tambah 1 ya, jadi 5 ya. Nah, kita bisa membuat itu ke dalam program kita ya, tergantung yang mana yang sesuai dengan style programming kita ya. Oke, nah sekarang kita akan mempelajari mengenai subarray ya. Oke, pertama apa itu subarray ya? Subarray sesuai dengan namanya sub ya, berarti dia merupakan bagian dari sebuah array ya, atau array ini adalah array yang memiliki ukuran yang lebih kecil dibandingkan dengan array aslinya ya, yang lebih besar tentunya ya. Kemudian subarray ini bisa kita gunakan untuk melakukan manipulasi data matriks ya, yang sama dengan prosedur yang sebelumnya sudah kita pelajari ya. Oke, contoh di sini kita memiliki matriks vektor ya, vektor baris ya. Saat berisi data 1, 3, 5, 7, 9 ya. Kemudian kita ingin panggil data ketiga, yaitu ini ya, 5 ya. Kita bisa tuliskan seperti ini ya. Atau kita bisa menuliskan bentuk seperti ini ya. Nah, bentuk seperti ini kita sebut sebagai subarray. Meskipun ini juga subarray ya, tetapi dia hanya satu ya. Karena hanya satu, dia tidak bisa disebut array ya. Jadi dia kita sebut sebagai konstan atau konstanta ya. Nah, ini kita sebut sebagai array ya. Dan pernyataan di sini kita sebut sebagai pernyataan subarray. Ya, jadi kita ingin menuliskan sebuah matrik yang di dalamnya berisi komponen dari matriks A ya pada indeks 1 dan 4. Ya, indeks 1 apa? Yaitu data pertama, 1 ya. Kemudian indeks 4 adalah data keempat, 1 2 3 4 7 ya. Makanya di sini dituliskan 1 dan 7 ya, menjadi jawaban kita atau matriks baru ya. Nah, inilah yang kita sebut sebagai submatriks ya, atau subarray di dalam slide ini ya. Oke, kemudian contoh lain kita memiliki matriks 3x3 ya, atau array 3x3. Kemudian kita bisa menuliskan subarray dengan statement atau perintah seperti ini. A kurung buka titik 2, 3 ya. Titik 2 di sini ini menandakan semuanya ya. Jadi kalau dikatakan A titik 2 berarti ini adalah notasi untuk baris, berarti semua baris ya. Baris 1, baris 2, baris 3. Kemudian 3 ya, 3 berarti kolom 3. Berarti semua baris pada kolom ketiga berarti adalah data ini 3, 6, 9 ya. Sebaliknya kita bisa menuliskan A2, titik 2 ya. Titik 2 ini adalah semua kolom pada baris 2. Ini adalah baris 2, semua kolom adalah ini. Berarti kita ambil semua data ini, yaitu 4, 5, dan 6 ya. Oke, kemudian fungsi n pada array ya. Fungsi n pada array ini sesuai dengan namanya, ini untuk mencari indeks terakhir ya, atau indeks tertinggi dari suatu array di dalam suatu array ya, di dalam data kita atau di dalam variabel kita ya. Jadi dia akan membaca indeks tertinggi ya, atau data terakhir ya. Contohnya di sini kita memiliki variabel C berisi data 1 sampai 8 ya. Kita bisa tuliskan 5.2n, berarti kita mengambil data kelima 1 2 3 4 5 ini ya, sampai terakhir adalah 8. Jadi dia akan seperti ini ya. Atau kita bisa menuliskan seperti ini ya, untuk array atau matriks 2 dimensi ya. Matriks ini berisi 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. Ini matriks 3x3 ya. Kita ambil untuk matriks pada indeks baris 2 sampai akhir ya. Jadi ini ya, 2 sampai akhir
ya. Kemudian kolomnya juga 2 sampai akhir, berarti mulai dari sini ya 6, 7, 8. Kemudian ini mulai dari 10, 10, 11, 12 ya, sehingga akan ditampilkan hasil seperti ini ya. Oke, kemudian subarray ini juga bisa kita gunakan sebagai pendefinisian variabel ya. Jadi untuk lebih jelasnya kita bisa lihat contohnya saja ya. Jadi di sini kita memiliki matriks atau array seperti ini ya. Kemudian kita bisa mengubah atau mendefinisikan elemen dari matriks ini ya sesuai dengan subarray yang kita definisikan di sini. Misalkan saya ingin komponen atau elemen matriks pada baris 1 sampai 2, kolomnya 1 dan 4 ya. Jadi baris 1 dan 2 adalah baris ini dan baris ini ya. Kemudian kolom 1 dan 4, kolom ini dan ini. Berarti keempat angka ini 15 dan 48 ini akan saya ubah ya. Nah, akan saya ubah menjadi apa? Ini bisa kita assign di sini. Misalkan dituliskan 20, 21, 22, 23, maka dia akan masuk ke sini. Ya, ingat 20, 21 ini dituliskan dalam arah baris ya, kemudian enter, kemudian baris baru 22, 23 ya. Sehingga dia bisa mengubah seperti ini ya. Oke, jadi kita bisa menggunakan subarray untuk mengupdate suatu variabel ya, mengupdate array yang sudah ada ya. Nah, tentunya kita juga bisa menggunakan cara yang lebih sederhana ya. Jadi misalkan kalau misalkan Anda kesulitan menggunakan ini, Anda bisa menggunakan cara manual ya. Misalkan 1 ini adalah elemen 11 ya, kita bisa tuliskan A11 sama dengan 20 ya. Kemudian A21 sama dengan 22. Kemudian A berapa ini? 14 ya sama dengan 21. Kemudian A24 sama dengan 23 dan seterusnya. Oke, berikutnya kita akan mempelajari mengenai nilai khusus ya, nilai khusus atau variabel khusus ya. Nah, nilai khusus atau variabel khusus ini adalah variabel-variabel atau nilai-nilai yang sudah digunakan oleh MATLAB secara default ya. Nah, nilai atau variabel ini sebaiknya tidak kita gunakan. Ya, misalkan apa? Misalkan pi ya, pi ya. Pi atau pi ini dia sudah diassign oleh MATLAB untuk menyimpan digit dari ini apa namanya simbol pi ini ya, yang 20 pendekatannya adalah 22/7 itu ya, yaitu 3,14 sekian ya. Nah, di dalam MATLAB dia disimpan sebanyak 15 digit signifikan ya, signifikan digit ya. Oke, nah ini sebaiknya tidak kita gunakan ya nama variabel ini ya. Jadi Anda bisa menggunakan variabel lain ya, misalkan Anda mendefinisikan apa ya, pi itu misalkan P itu kan biasanya untuk simbol tekanan ya, misalkan Anda membuat suatu program yang di dalamnya ada tekanan ya, tekanan itu ada tekanan internal, ada tekanan eksternal. Nah, kemudian tekanan itu disimbolkan P ya. Kemudian untuk tekanan internal Anda ingin simbolkan PI ya. Nah, Anda harus hati-hati dengan P ini ya, karena P ini sudah digunakan ya. Nah, pertanyaannya apakah kita bisa membuat P ini sebagai variabel kita? Tentu bisa ya. Jadi P ini bisa kita ambil sebagai variabel kita, tapi nanti kalau kita membutuhkan nilai P ini ya, kita jadi harus menuliskan sendiri nilai P ini ya. Sementara P ini sebetulnya sudah bisa kita gunakan dari MATLAB ya. Atau untuk tekanan itu misalkan P-nya besar ya. Jadi Anda bisa tuliskan P besar, I kecil ya. Nah, ini mereka tidak akan clash karena MATLAB merupakan program case sensitif ya. Jadi P kecil, I kecil akan berbeda dengan P besar, I kecil ya. Kemudian IJ ini biasanya digunakan untuk ini ya, untuk akar min 1 ya. Jadi akar min 1 itu disimbolkan I di dalam matematika ya. Kemudian temannya I ini adalah J. J juga akar min 1 ya. Jadi kalau Anda mengakar angka berapa ya? Angka 9 misalkan ya. Itu kan hasilnya kan bisa 2 ya, bisa plus minus 3 ya. Jadi ada 2 ya. Namanya akar kuadratik, jadi dia akan menghasilkan 2 solusi ya. Begitu juga dengan ini akar min 1 dia menghasilkan 2 ya, yaitu I dan J ya.
Kemudian ENF ini menandakan infinity ya, tak hingga ya. NaN not a number ya, jadi dia bukan suatu bilangan ya. Jadi setiap kali Anda membuat program numerik kemudian Anda melakukan running dan menghasilkan simbol NaN, berarti ada yang salah dengan program yang Anda buat ya. Jadi Anda mengalihkan, mengoperasikan, membagi, menjumlah, mengurangi, pangkat, akar dan seterusnya. Ternyata setelah akhir perhitungan Anda mendapatkan NaN, berarti ada yang keliru ya. Jadi Anda mungkin mengubah fungsinya menjadi apa enggak tahu ya, sehingga dia membuat hasilnya bukan berupa angka ya. Oke, kemudian clock ya. Clock ini untuk waktu ya, kemudian date untuk tanggal, EPS ini untuk epsilon ya. Epsilon ini menandakan angka, perbedaan angka ya, perbedaan dua angka yang dapat direpresentasikan oleh komputer ya. Jadi ini merupakan ketelitian komputer ya. Oke, Anda bisa coba-coba nanti apps ini akan menghasilkan angka berapa ya. Kemudian ANS ini kita sudah sangat mengenal ya, di mana dia merupakan variabel default yang digunakan untuk MATLAB di dalam mengeluarkan hasil jawaban dari perhitungan kita. Oke, kemudian kita akan mempelajari mengenai cara menampilkan data hasil ya. Bagaimana kita bisa menampilkan data hasil ya? Jawabannya adalah kita bisa menggunakan command window tadi ya, atau kita bisa menggunakan file ya, misalkan file txt ya, atau file dat ya, atau file Excel misalkan atau XML dan seterusnya ya. Nah, ketika kita menampilkan hasil dari perhitungan kita ya, karena kita biasanya membuat program numerik ya, maka kita memerlukan format dari output ya, atau hasil ya. Nah, pada command window ini ada beberapa ketentuan ketika MATLAB menampilkan hasil ekspresi atau hasil eksekusi program kita ya. Yang pertama, data integer ini akan ditampilkan sebagai integer juga ya. Nah, apa itu data integer? Data integer itu adalah data yang berupa bilangan bulat ya, 1, 2, 3 ya, 4 bulat-bulat ya. Kemudian karakter itu ya ini seperti ini ya, berdasarkan ini berarti ada karakter B, karakter E, karakter R ya, kemudian ada karakter spasi di sini ya, karakter angka 4 dan seterusnya ya. Ini akan ditampilkan sebagai teks ya. Kemudian nilai lainnya ya, berarti nilai yang selain ini akan didasarkan format bawaan default ya, biasanya 4 digit ya. Oke, kemudian format ini dapat diubah melalui preferences atau kita mengetikkan keyword format ya. Jadi contoh di sini X ini kita berikan nilai 100,11 ya, karena dia bukan merupakan integer ya, dan dia juga bukan merupakan karakter tapi dia merupakan numerik, maka dia masuk ke kategori lainnya di sini sehingga dia ditampilkan dalam format 4 digit ya. Ini juga gitu ya, dia bukan kategori integer, bukan kategori karakter ya, maka dia ditampilkan lainnya ya dengan format seperti ini ya. Begitu juga dengan Z ya. Nah, untuk Y dan Z ini karena dia memiliki jumlah digit yang besar ya, maka dia dinyatakan dalam notasi ilmiah ya, scientific ya. Jadi dinyatakan dalam perkalian 10 pangkat ya, 1,0,11 ya kali 10 pangkat 3 ya. Begitu juga ini. Oke, ini adalah cara Anda bisa mengatur format tampilan melalui preferences ya. Anda bisa klik preferences dari tab file ya, kemudian di sebelah agak ke kanan sedikit ya, itu ada preferences, Anda bisa buka, kemudian di sini ada command window, Anda bisa set di sini numerik format ya. Jadi di sini ada pilihan short, long ya, short long E, short G, long G, short long ya. Nanti Anda bisa coba-coba perbedaannya apa. Kemudian Anda bisa menggunakan ini untuk format penampilan data Anda ya. Jadi misalkan Anda mempunyai variabel, kemudian Anda ingin tampilkan ya. Ketika Anda menampilkan, apakah Anda akan
menampilkan dia digitnya banyak atau sedikit ya, atau dibuat menjadi bulat atau gimana ya. Oke, ini adalah penjelasannya. Format short, long ya, di sini sudah ada, nanti Anda bisa baca. Nah, ini adalah example atau contohnya ya. Jadi untuk melihat ternyata 4 digit ya. 4 digit tentu kita semua tahu ya, 4 digit seperti ini, kemudian 14 digit long ya. Jadi misalkan Anda ingin melihat dia ini komanya detailnya sampai seberapa sih ya, Anda bisa menggunakan format long ya, atau short i ya. Short i berarti menggunakan short tetapi ditambah scientific ya, perkalian e ya. Long e berarti format long ditambah dengan perkalian bilangan 10 pangkat ya, scientific ya. Kemudian format bank ya, dolar atau sen format 2 angka berarti ya. Kemudian hex, red, compact, loose ini jarang-jarang kita gunakan ya, tapi silahkan Anda bisa explore ya. Biasanya kita menggunakan ya short, long, atau ya bisa jadi kombinasi short E, long E ya. Tapi long E ini terlalu sains sekali ya. Kalau kita menggunakan di dunia teknik sipil ya paling kita komanya 2 angka di belakang koma, itu kalau perhitungan di teknik sipil sudah bagus ya. Kecuali nanti Anda melakukan riset di komputer ya. Kalau Anda melakukan riset di komputer ya, menggunakan yang format long ini mungkin akan menjadi pilihan yang tepat ya. Oke, kemudian beberapa fungsi yang bisa kita gunakan untuk menampilkan data ini paling tidak ada 2 ya. Yang pertama adalah DISP ya, DISP ya. DISP ini merupakan singkatan dari display ya. Jadi fungsi display ini digunakan untuk menampilkan data ya. Kemudian data yang ditampilkan oleh keyword DISP ini akan ditampilkan berupa karakter atau teks ya. Jadi kalau data yang ditampilkan itu berupa karakter, maka dia akan ditampilkan sebagai teks ya. Tetapi kalau fungsi ini digunakan untuk menampilkan sebuah variabel yang merupakan data numerik, maka data numerik tadi harus dikonversi dulu ya menjadi karakter ya, atau menjadi teks ya, dengan menggunakan keyword num to string ya. Num ya, num ini maksudnya numerik ya. To str ini string ya. String ini adalah teks ya. Jadi dia harus dikonversi dulu. Nah, apa perbedaan penampilan data numerik dan data teks ya, atau string ya? Perbedaannya adalah posisinya ya. Untuk numerik ini sedikit menjorok ke kanan, sedangkan teks rata kiri. Anda bisa lihat di sini. Saya membuat variabel A ini berisi data string 20 ya, maka ketika kita enter dia hasilnya rata kiri ya. Kemudian B sama dengan 20, ini 20-nya numerik ya, berbeda ya. Ini ada tanda petiknya berarti dia string teks. Ini 20-nya tanpa petik berarti dia adalah numerik ya. Kemudian saya enter, maka dia menjorok ke kanan ya. Jadi dia ada setelah tanda sama dengan ya. Ini adalah ciri-ciri data numerik ya. Sedangkan ini adalah data teks ya. Nah, bagaimana kita ingin menampilkan variabel ini menggunakan fungsi dis ya. Kita bisa tuliskan saja dis e ya. Di sini keluar 20 ya, dia tertulis sebagai teks ya. Sementara dis b ini tertulis di sini, dia masuk numerik ya. Nah, untuk mengubah dia supaya jadi teks kita bisa menggunakan num to string ya, numerik to string b. Nah, baru dia akan menjadi teks di sini ya. Dia juga akan ditampilkan rata kiri ya. Oke, berikutnya kita juga bisa menggunakan fungsi fprintf ya. Nah, fungsi fprintf ini berbeda dengan fungsi disp ya. Fungsi disp ini hanya menampilkan teksnya saja ya. Memang dia dikhususkan untuk menampilkan string ya. Dan dia tidak memiliki kemampuan untuk diubah-ubah formatnya ya. Sedangkan untuk fprintf ini kita bisa mengatur fleksibilitasnya. Maksudnya dia memiliki fleksibilitas sehingga kita bisa mengatur format yang ingin kita tampilkan ya. Nah, sintaks untuk menggunakan fprintf ini adalah fprintf kemudian format ya, kemudian data kita ya. Jadi format yang ingin kita tampilkan apa, atau teks yang ingin kita tampilkan seperti apa, formatnya bagaimana ya. Kemudian data yang ingin ditampilkan itu seperti apa, atau data apa ya, variabel apa gitu ya. Nah,
Di sini ada beberapa pengaturan ya, ada format %d ini untuk digunakan dalam menampilkan nilai integer ya atau nilai bilangan bulat ya atau variabel berupa bilangan bulat ya. Kemudian %e ini untuk memperlihatkan dalam bentuk eksponensial format ya, maksudnya scientific format dalam bentuk 10 pangkat sekian ya kali 10 pangkat berapa gitu. Kemudian %f ini floating point format, ini untuk tipe short kalau tidak salah ya. Kemudian G ini juga tipe yang hampir sama, nanti Anda bisa coba ya. Kemudian backslash ya, ini ya namanya backslash n ini digunakan untuk membuat baris baru, skip to a new line ya. Jadi misalkan saya membuat fprintf, kemudian saya mengetikkan ini adalah contoh print menggunakan fprintf ya. Kemudian saya tambahkan ini, maka dia akan turun ke bawah ya. Kemudian saya mengeprint apa lagi gitu. Nah, ini adalah contoh untuk memberikan gambaran ya. Oke, misalkan ini saya memiliki variabel x ya yang memiliki nilai 2 kali sekian seterusnya ya. Nilai ini adalah ketemunya 22 ya. 22 kali ini seterusnya. Kemudian kita bisa menggunakan fungsi dis ya untuk mencoba menampilkan output ini ya. Nah, ketika kita menampilkan output dis itu kita menampilkan dalam bentuk teks ya. Anda bisa lihat di sini ini bentuknya adalah teks ya, dan dia di print dari sini dia bentuknya juga teks ya. Nah, untuk membuat print menggunakan fprintf ini kita bisa mengetikkan format tadi ya, fprintf, kemudian kurung, kemudian ini format yang ingin kita ketik ya. Jadi saya ingin mengetikkan teks bertuliskan fprintf titik 2 x sama dengan ya. Jadi dia akan tampil di sini ya. Fprintf titik 2 x sama dengan. Jadi intinya yang ada di tanda petik ini adalah apa yang ingin Anda tulis di sini ya. Kemudian sama dengan, kemudian persen ya, persen kemudian didahului oleh, ini saya kurang tahu ya 8 ini apa. Biasanya kita bisa titik langsung ya. Ini saya ambil dari buku literatur kita ya. Jadi biasanya saya tidak menggunakan ini. Mungkin ini akan menulifikasi tidak juga ya. Saya kurang tahu sih ini apakah dia ini menulifikasi ini ya, karena di sini ada bilangan imajiner ya. Jadi di sini ini merupakan bilangan kompleks. Di sini ada komponen bilangan imajiner ya. Dan di sini yang ditampilkan hanya posisi bilangan realnya saja ya. Nah, mungkin 8 ini menulifikasi itu, atau mungkin F-nya ini yang menulifikasi ya, karena F ini floating point ya, jadi dia adalah bilangan real ya. Jadi karena kita menampilkan real saja, maka dia keluar di sini ya. Kemudian titik 4 ini merupakan digit di sini ya, jadi kita tampilkan dalam 4 digit ya. Saya kurang tahu yang 8 ini. Kalau dia menampilkan 2 di sini, saya rasa karena kita menggunakan F floating point ini ya. Oke, nanti Anda bisa coba ya bagaimana kalau misalkan tanpa 8 ini. Oke, kemudian di sini ada koma ya, koma kemudian diikuti dengan data yang ingin kita print ya. Data yang ingin kita print adalah X tadi ya. Jadi kita tuliskan X di sini, kemudian X ini akan diplotkan di tanda persen ini ya. Jadi tanda persen ini adalah tanda yang menunjukkan nilai ini akan ditampilkan ya. Jadi misalkan di sini saya ada persen, kemudian ada persen lagi 1 ya, maka di sini saya bisa tambahkan koma lagi. Misalkan persen yang pertama ini saya isi X, kemudian ada persen lagi saya isi Y, kalau misalkan di sini ada variabel Y gitu ya. Jadi untuk mengeprint atau menampilkan beberapa data sekaligus, kita bisa menambahkan persen-persen ini ya. Jadi persen ini adalah indikasi di mana kita akan menampilkan hasilnya ini ya, sesuai dengan urutan variabel yang ada. Oke, kemudian kita akan coba melihat mengenai file data ya. Oke, file data ini bisa kita gunakan untuk membaca dan menyimpan data
ya, atau ini proses di dalam kita membaca dan menyimpan data ya. Nah, di dalam kesempatan kali ini kita akan mempelajari dua fungsi yang cukup sederhana, yaitu fungsi load dan fungsi save ya. Jadi sesuai dengan namanya tentu Anda sudah tidak asing ya, Anda mengoperasikan komputer, Anda sudah terbiasa dengan istilah load dan save ya. Jadi load kita gunakan untuk membaca ya atau membuka suatu file ya. Kemudian save ini kita gunakan untuk menyimpan ya, menyimpan data ya. Kemudian untuk sintaksnya, load ini diikuti oleh nama file ya, kemudian save diikuti nama file, variabel diikuti dengan variabel yang ingin kita baca ya. Nah, di sini perlu saya tegaskan bahwa ketika kita menggunakan fungsi save dan load ini, current folder dari MATLAB kita itu harus menampilkan posisi di mana file kita itu berada ya. Sebagai contoh di sini saya ingin membaca atau menuliskan file X ini ya, .dat ya. Biasanya kalau kita membuat program kita menuliskan datanya .dat ya, atau kita bisa tuliskan txt juga boleh ya. Oke, jadi di sini saya mempunyai sebuah variabel ya, variabel X berisi data-data seperti ini ya. 1 2 3 1 2 3 ya. Jadi ini merupakan matriks 2 kali 3 ya. Oke, kemudian saya bisa menuliskan save xdat ya. Xdat ini adalah namanya ya, save ya. Kemudian yang ingin kita save adalah variabel X ya. Jadi ini var1 X ya, var2 var3-nya saya tidak ada ya. Kemudian ini format dari penulisan karakter ya. Oke, ketika kita menuliskan perintah ini ya, kemudian kita enter, maka MATLAB akan membuat file xdat ya, di mana file xdat ini akan berisi angka-angka ini ya. Oke, saya lupa tidak membuat screenshot untuk penampilan data ini ya. Penampilan data ini bisa Anda buka melalui Notepad misalkan ya, atau software sejenis ya untuk membuka file-file seperti ini ya, atau mungkin menggunakan browser juga bisa ya. Oke, jadi xdat ini akan berisi data-data ini ya, data-data variabel X ya. Kemudian di step berikutnya saya menuliskan load xdat ya, sesuai dengan sintaks ini, load file name ya, load xdat ya. Setelah saya tuliskan load xdat, maka variabel yang ada di dalam x.dat ini ya, di dalam file ini akan masuk ke workspace ya. Dia akan masuk ke variabel workspace ya. Jadi misalkan variabel workspace ini saya kosongkan terlebih dahulu, kemudian saya ketikkan load xdat, maka data di sini akan langsung masuk ke workspace ya dengan nama X ini ya. Jadi variabelnya akan bernama X ya. Kemudian kalau kita cek X ini, dia akan berisi data-data ini 1, 3,14 dan seterusnya ya. Dan dia dituliskan menggunakan format default ya, yaitu format numerik dengan 4 digit desimal ya. Oke, untuk file data saya kira ini saja ya. Selanjutnya kita akan masuk ke hierarki operasi skalar dan array ya. Nah, ini sebetulnya hanya pengetahuan umum saja ya. Saya yakin Anda sudah sangat memahami mengenai hierarki operasi di dalam matematika ya. Jadi operasi penjumlahan dan pengurangan itu setara ya. Kemudian operasi perkalian dan pembagian juga setara. Operasi eksponensial dikerjakan lebih dahulu ya, atau dia memiliki hierarki yang lebih tinggi. Jadi misalkan ada operasi begini ya, misalkan 2 kali 3 pangkat 2 ya. Nah, ini bagian ini memiliki hierarki yang lebih besar ya, lebih tinggi ya. Jadi kita harus mengerjakan ini terlebih dahulu ya, atau MATLAB akan mengerjakan ini terlebih dahulu. Jadi ini akan menjadi 2 kali 3 pangkat 2 itu 9 ya, sehingga hasilnya adalah 18 ya. Bukan kita mengerjakan ini dulu ya, 6 ya, kemudian kita pangkatkan 2 menjadi 36 ya. Oke, ini tentu keliru ya. Jadi hierarkinya kita harus tahu ya.
Oke, supaya apa? Supaya kita tidak melakukan error jenis keempat ya, yaitu human error ya. Jadi ketika Anda membuat program, Anda tidak mengerti hierarki ini ya, sehingga mungkin ketika menggunakan rumus misalkan F ya sama dengan X Y kuadrat, ini rumus yang Anda dapat dari buku misalkan. Kemudian Anda ingin membuat program ya, ternyata Anda ingin melakukan memastikan bahwa program ini melakukan apa yang Anda inginkan, yaitu dengan memberikan tanda kurung ya. Oke, jadi karena kesalahan pemahaman hierarki di sini, Anda bisa memberikan kurung di sini, misalkan ya, kurung 2, 3 begini, kemudian baru kuadrat. Nah, ini tentu jadi keliru ya, karena di sini ini maknanya adalah 2 dikalikan ininya yang dikurung ya. Ini bukan 2, 3 ya, ini maksudnya X, Y ya. Ini X ya, kemudian Y ini baru kuadrat ya. Oke, seperti itu ya. Jadi oke, saya kira ini tidak terlalu sulit ya. Kita semua sudah mengerti mengenai hierarki matematika seperti ini. Oke, kemudian ini adalah beberapa ketentuan ya, ketentuan operasi pada MATLAB ya. Jadi tadi sudah ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, kemudian untuk array ya, kemudian untuk matriks ya. Nah, ini ada perbedaan ya. Untuk perkalian matriks ini kita bisa langsung tuliskan seperti ini ya. Misalkan matriks A ini 3 kali 2, kemudian matriks B 2 kali 3 ya. Nah, kita tentu bisa operasikan matriks ya. Kenapa? Karena matriks ini tadi misalkan 2 kali 3 ya, kemudian ini 3 kali 2 ya. Nah, ini bisa kita kalikan karena indeks dalamnya atau inner elemennya ini sama ya. Jadi dia bisa kita kalikan secara matriks ya, untuk menghasilkan matriks dengan dimensi indeks luar ya. Jadi matriks hasilnya adalah 2 kali 2 ya. Nah, tetapi kita juga bisa mengalihkan elemen by elemen ya. Misalkan kita memiliki matriks 2 kali 2 ya, ingin kita kalikan dengan matriks 2 kali 2 ya, dimana kita ingin mengalihkan misalkan ini matriksnya seperti ini ya, elemennya ada 4 ya, ini juga ada 4. Nah, kita ingin mengalihkan array-nya saja atau elemen by elemen ya. Jadi ini kita kalikan dengan ini kita kalikan ini kita kalikan ini, dan itu kita kalikan dengan itu ya. Jadi kita mengalihkan antara elemen-elemen yang memiliki indeks yang sama ya. Oke, kemudian array right division atau pembagian kanan array ya, kita bisa menggunakan pembagian elementer ya, elemen by elemen seperti ini ya. Kalau ini tadi perkalian, sekarang kita bisa juga menggunakan untuk pembagian ya secara elemen ya. Jadi misalkan elemen ini dibagi elemen ini dibagi ini, dan seterusnya ya. Itu kita bisa menggunakan ini. Atau kita bisa menggunakan array left division ya. Jadi kita bisa membagi secara terbalik ya, ini juga bisa ya. Kemudian kita bisa menggunakan right division untuk matriks juga ya. Nah, pembagian seperti ini diartikan ya di dalam pembagian matriks itu kan sebetulnya tidak ada ya. Jadi ketika kita membagi suatu matriks dengan matriks yang lain, itu berarti kita sebetulnya mengalihkan dengan inverse-nya. Jadi misalkan A dibagi B ya, misalkan A dan B ini matriks dan kita ingin melakukan pembagian matriks ya, berarti kita sebetulnya mengalihkan antara A dikalikan dengan inverse dari B ya. Jadi INVB ini adalah inverse ya, matriks inverse dari matriks B ya. Begitu juga dengan matriks left division ya, kita bisa membagi matriks B dibagi matriks A ya. Dengan demikian kita bisa mengalihkan inverse matriks A dikalikan dengan matriks B ya. Jadi Anda bisa lihat penjelasannya di sini ya supaya lebih jelas ya. Oke, atau kita juga bisa menggunakan operasi array atau operasi elemen by elemen pada operasi eksponensial ya untuk matriks ya. Jadi misalkan kita memiliki matriks seperti ini,
kemudian kita pangkatkan terhadap suatu nilai tertentu. Ya, nah ini kita bisa seperti ini. Misalkan matriks seperti ini, elemennya ingin kita pangkatkan 2 semua. Ya, jadi misalnya ini kita memiliki elemen matriks 1, 2, 3, 4. Kita tuliskan ini misalkan matriks A, ya. Kita tuliskan A dot pangkat 2 misalkan, ya. Ya, semua angka-angka ini akan dipangkat 2 menjadi 1, 4, 9, dan 16, ya, seperti itu, ya. Oke, jadi di sini yang perlu Anda perhatikan adalah untuk operasi elemen by elemen kita menggunakan tanda titik di sini, ya. Untuk operasi tanpa titik ini berarti kita melakukan operasi matriks. Ya, jadi di sini array, di sini matriks. Ya, jadi matriks ini maksudnya matriks seperti di matematika dan fisika itu. Ya, sementara array ini bisa berarti ya data tadi ya, yang sebetulnya datanya itu berbentuk matriks. Ya, jadi tidak perlu disalahartikan dan tidak perlu dibingungkan antara array dan matriks. Ya, ini adalah term yang memang mirip-mirip ya. Oke, ini urutan hierarki tadi ya. Jadi untuk pengerjaan suatu perhitungan numerik dikerjakan dari kiri ke kanan ya dengan hierarki mengikuti tadi. Kalau ada eksponensial, kemudian ada kurung ya. Ini kurung, ini dia memiliki keutamaan nomor 1 ya. Kemudian baru eksponensial ya. Dari kiri ke kanan, kemudian ada perkalian, pembagian ya juga dari kiri ke kanan, kemudian penjumlahan pengurangan juga dari kiri ke kanan ya, karena program MATLAB ini membaca semua karakter dari kiri ke kanan ya. Sama seperti kita membaca teks. Oke, berikutnya built-in function. Ya, built-in function ini sangat banyak sekali ya di MATLAB. Silahkan nanti Anda bisa trial sendiri ya, karena kalau dijelaskan semuanya saya yakin tidak akan cukup waktunya ya. Jadi di sini saya memberikan contoh misalkan built-in function untuk menghitung nilai maksimum ya, sementara ada banyak sekali fungsi terintegrasi ya built-in function yang meliputi trigonometri ya seperti tadi sinus, kemudian logaritma, kemudian akar, hiperbola, Bessel ya. Mungkin timbul pertanyaan, loh ini kan fungsi-fungsi dasar ya, apa yang membuat spesial ya. Nah, yang membuat spesial adalah fungsi-fungsi ini belum tentu ada di bahasa pemrograman lain. Ya, kalau trigonometri ya mungkin ada, logaritma mungkin ada, tapi mungkin tidak lengkap ya. Hiperbola mungkin juga tidak selengkap di MATLAB ya. Bessel function saya yakin di pemrograman lain tidak ada ya. Maksudnya pemrograman lain yang umum ya, seperti mungkin Visual Basic ya, kemudian Fortran saya tidak tahu, C++ mungkin tidak ada, tetapi dia mempunyai paket tersendiri ya, jadi bisa jadi ada. Tapi kalau MATLAB sudah terintegrasi menjadi satu ya. Oke, kemudian di sini saya ingin memberi satu saja, yaitu max ya. Max ini kita gunakan untuk menampilkan nilai maksimum dari suatu array ya. Jadi misalkan saya mempunyai suatu variabel ya yang berisi array 142967 ya. Sekarang kita ingin membaca nilai maksimumnya ya. Nilai maksimumnya kita bisa dapatkan dengan menggunakan built-in function max ya. Max A dia akan ketemu 9 ya. Oke, kita bisa lihat di sini paling besar tentu adalah angka 9 ya. Nah, lebih jauh dari itu MATLAB juga bisa membaca angka 9 ini ada di indeks berapa sih ya. Nah, ini nanti bisa Anda gunakan untuk membuat program yang menjadi tugas di studio misalkan ya. Jadi misalkan dari ini saya ingin tahu ya indeks atau nilai elemen keberapa sih yang merupakan nilai maksimum tadi ya. Nah, di sini kalau kita lihat 9 ini merupakan 1, 2, 3, 4 ya. Berarti dia adalah data keempat ya. Nah, bagaimana mendapatkan itu? Kita bisa menuliskan semacam ini. Ya, ini adalah prosedur atau penulisan untuk membaca function sebetulnya, membaca fungsi ya. Kita akan mempelajari ini di materi yang lebih lanjut ya. Oke, jadi masing-masing built-in function itu tidak hanya bisa mengembalikan satu jawaban ya. Jadi mengembalikan satu jawaban itu kalau di dalam bahasa Inggris namanya return ya, return expression ya, return ya, mengembalikan ya, return expression ya. Jadi
ekspresi yang bisa dikembalikan atau nilai yang bisa dikembalikan itu umumnya lebih dari satu. Ya, jadi misalkan max ini dia selain bisa mengembalikan nilai maksimumnya, dia juga bisa memberikan informasi ya. Nilai maksimum tadi ada di indeks keberapa. Ya, jadi kita bisa tuliskan ini, kemudian kita bisa mendapatkan jawabannya. Ya, oke. Kemudian built-in function ini juga sangat berguna untuk sebagai input array ya, sangat berguna sebagai input array ya. Nah, perlu diingat lagi bahwa MATLAB menggunakan sistem matriks ya untuk segala operasinya ya. Jadi, ketika kita melakukan perhitungan sebisa mungkin ya, kalau memungkinkan kita tempatkan semua perhitungan dalam bentuk array ya, itu akan mempersingkat runtime atau waktu perhitungan kita. Ya, jadi program yang kita buat lebih efisien untuk menghitung ya. Dia akan selesai lebih cepat ya. Oke, contoh di sini ada X ya. Ini adalah sudut ya, 0 pi per 2 pi 3 pi per 2 sampai 2 pi ya. Kemudian saya masukkan Y sama dengan sin X ya. Jadi semua nilai X ini akan dimasukkan ke dalam sin X ya, ke dalam fungsi Y ini. Kemudian variabel Y ini akan menampilkan hasil dari built-in function sin untuk nilai-nilai yang diassign tadi ya, sin 0, 0, sin pi per 2, sin pi, sin 3 pi per 2, sin 2 pi ya. Oke, nah di sebelah kanan ini ada beberapa built-in function ya yang bisa Anda coba-coba nanti ya. Ada ABS ini untuk menghitung nilai absolut ya, kemudian cos, angle, sin dan seterusnya ya. Nanti Anda bisa coba-coba sendiri supaya Anda terbiasa ya. Nah, memang tidak semua fungsi ini harus kita hafal ya, karena tidak semua built-in function ini kita gunakan di dalam program kita ya. Jadi setiap kali Anda ingin membuat suatu program, kemudian Anda membutuhkan fungsi tertentu ya, Anda bisa buka help MATLAB ya, atau Anda bisa buka komunitas programming di MathWorks ya. Oke, berikutnya aplikasi dari MATLAB ini ada dua. Yang pertama adalah di dalam matematika vektor ya. Di sini matematika vektor itu bisa gaya kecepatan perpindahan ya. Vektor bisa 2 dimensi, 3 dimensi ya. Kemudian aplikasinya bisa penjumlahan, pengurangan, perkalian ya, bisa dot maupun cross ya. Oke, sebagai contoh di sini ada dua vektor ya, atau dua matriks baris ya. Kita bisa menjumlahkan ya, ini jumlah ini ya. Jadi yang indeksnya sama kita jumlahkan, ini jumlah ini jumlah ini jumlah ini ya, menghasilkan ini. Begitu juga dengan pengurangan ya, tidak terlalu sulit lah ya. Kemudian untuk perkalian ini karena matriks ini berdimensi 1 kali 3, ini 1 kali 3, maka tidak bisa dikalikan ya. Cara supaya dia bisa dikalikan apa ya, salah satu harus ditranspos ya. Di sini saya mentranspos B supaya dia menjadi matriks atau vektor kolom ya. Sehingga di sini A ini memiliki dimensi 1 kali 3, ini sekarang menjadi 3 kali 1 ya, sehingga inner indeksnya 3 dan dia bisa dikalikan ya, dan outer indeksnya adalah 1 dan 1. Makanya menghasilkan matriks dengan dimensi 1 kali 1 atau kita sebut sebagai konstan ya, konstanta ya. Kemudian dot product ini silahkan Anda pelajari lagi di matematika dan fisika ya. Dot product itu operasinya seperti apa ya. Yang jelas MATLAB bisa melakukan dot product ya, dot AB ketemu 32 ya. Sebetulnya dot product itu adalah perkalian indeks-indeks yang sama kemudian kita jumlahkan ya. Oke, kemudian cross product ya. Cross product ini kita mengalihkan dua vektor dan hasilnya adalah vektor ya. Jadi ini bisa kita pandang sebagai vektor 3 dimensi IJK IJK ya. Kemudian kita kalikan cross, dia akan menghasilkan matriks atau vektor baru dengan dimensi yang sama, yaitu 3 dimensi IJK ya. Silahkan Anda cek bagaimana perkalian cross ya. Nanti di fisika vektor Anda akan diajar, begitu pula dengan di matematika vektor ya, di matematika 1 dan fisika 1. Oke, berikut adalah contoh untuk aplikasi vektor gaya ya.
Saya rasa akan saya berikan kepada Anda untuk mencermati ya. Ini saya sudah menuliskan di sini. Ini juga saya ambil dari buku referensi kita ya, tapi ini sebetulnya tidak terlalu sulit ya, dan kita bisa memecahkan menggunakan MATLAB ya. Ditanyakan berapa vektornya ya, berarti dalam bentuk notasi vektor IJK, kemudian berapa magnitude, berarti kita kalikan kita akar, kemudian kuadratnya kita jumlah ya. Kemudian percepatan sesaat bola ya. Percepatan sesaat dalam notasi vektor ya, IJK. Berikut juga dengan kerja ya. Kerja didefinisikan F kali D ya. Ini juga akan dipelajari di fisika 1 ya, pada materi kerja ya, kerja dan gaya. Oke, aplikasi berikutnya adalah matriks dan SPL ya. Nah, SPL ini adalah sistem persamaan linier ya. Contohnya adalah seperti ini ya, ada dua variabel tidak diketahui dan kita ingin mencari solusinya ya. Nah, SPL ini bisa kita tuliskan dalam bentuk matriks seperti ini ya. Kemudian matriks ini bisa kita tuliskan di dalam bentuk matriks di dalam MATLAB ya. Kemudian kita bisa menggunakan operasi pembagian terbalik seperti ini untuk mendapatkan hasilnya ya. Nah, kita bisa cek hasilnya dengan mengalihkan ulang ya, ketemunya 11 dan min 12 ya. Jadi jawabannya benar ya. Oke, atau kita bisa menggunakan prinsip inverse ya. Untuk soal yang sama ini kita gunakan prinsip inverse, ini juga akan menghasilkan nilai yang sama, yaitu min 2 dan 3 ya. Jadi min 2 dan 3 hasilnya sama ya, tetapi pembagian dengan metode pembagian terbalik ini menurut saya lebih efisien dibandingkan metode inverse ya. Oke, mungkin sampai di sini ya untuk materi dasar pemrograman MATLAB ini. Jadi kita sudah mempelajari banyak sekali dasar-dasar pemrograman MATLAB dan ada dua aplikasi dari pemrograman MATLAB ya, dasar pemrograman MATLAB ya. Oke, karena waktunya ini sudah habis ya, silahkan nanti kalau ada pertanyaan Anda bisa mengirimkan melalui WhatsApp group atau bisa menyimpan untuk pertemuan minggu depan ya. Seperti tadi saya akan mengulas sedikit pertemuan hari ini ya. Kemudian kalau ada pertanyaan Anda bisa menanyakan ya, dan jangan lupa tugas mandiri Anda bisa install MATLAB, kemudian dicoba-coba built-in function, kalkulator sederhana, kemudian aplikasi dari MATLAB tadi ya, untuk vektor matematika dan untuk SPL ya. Oke, saya kira demikian. Kita akan bertemu lagi di pertemuan berikutnya minggu depan ya. Oke, terima kasih.